Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to my YouTube channel. Saya Indah Friani. Kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya. Saya akan menganalisis apa sih yang menyebabkan saya gagal pada tahun 2018 dan akhirnya menemukan sebuah formulasi baru sehingga saya berhasil pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2018 itu saya gagal pada tahap SKD, di mana nilai TKP saya itu tidak mencapai passing grade. Nah, pastikan ya teman-teman menonton video ini dari awal hingga akhir nanti. Di akhir video saya akan melampirkan apa-apa saja yang saya lakukan pada tahun 2019 yang tidak saya lakukan pada tahun 2018. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, tekad tidak kuat. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, tekad itu memang benar-benar penting teman-teman. Nah, pada tahun 2018 itu, niat saya untuk menjadi PNS masih setengah-setengah. Saya belum terlalu fokus terhadap cita-cita saya. Waktu itu saya masih fresh graduate banget, fokusnya masih bercabang-cabang. Pengen S2, jadi dosen, pengen daftar di perusahaan X. Jadi tujuan jadi PNS-nya hanya beberapa puluh persen saja. Beda halnya nih pada tahun 2019, tekad saya sangat kuat. Karena pada tahun 2019 ini banyak faktor-faktor pemicu semangat saya. Seperti saya udah ngerasain bekerja di perusahaan swasta itu seperti apa. Kemudian ada hal-hal lain yang ingin saya capai dengan menjadi ASN. Nah, wujud dari tekad saya yang kuat ini, saking gak maunya gagal lagi, saya sampai beli buku latihan besar buat jadi buku latihan. Jadi saya tulis jawaban setiap latihan saya di sana. Jadi kalau ada soal yang sama, memudahkan kita kembali dalam mempelajarinya. Biasanya setiap soal itu hampir sama, yang membedakannya itu hanya angka. Jadi nanti ketika udah dekat waktu ujian, kita bisa melihat dan mereview pelajaran kita dari awal. Nah, pada tahun 2018 itu saya hanya memakai kertas coret-coret biasa saja. Jadi teman-teman gak harus melakukan persis seperti yang saya lakukan ini. Silakan temukan cara nyaman belajar teman-teman kayak gimana. Yang kedua, panik ketika ujian. Nah, yang membuat saya gagal pada tahun 2018, saya panik ketika mengerjakan ujian SKD. Saya panik melihat soalnya yang panjang-panjang dan banyak. Hal ini karena saya kurang melatih diri saya pada tahun 2018 tersebut. Saya hanya banyakin belajar dan saya tidak ada melakukan simulasi ujian, sehingga ya tadi saya tidak terbiasa melihat soal yang panjang dan banyak. Nah, kemudian yang ketiga, saya terlalu mendengar perkataan orang lain. Nah, sebelum saya ujian, sudah banyak suara-suara yang mengatakan dan berkeluh kesah mengenai soal yang panjang-panjang dan susah, sehingga ada seseorang yang merekomendasikan kepada saya, baca soalnya jangan lama-lama ya, bacanya di ujungnya aja, soalnya panjang banget loh. Sehingga suara-suara tersebut membuat saya panik ketika ujian. Alhasil, saya pun terlalu kencang membaca soal. Sehingga masalah yang keempat yaitu saya terlalu cepat membaca soal. Nah, hal ini malah merugikan diri saya karena membuat saya tidak cukup mengerti dengan maksud soal tersebut. Nah, disinilah saya gagal, yaitu pada tahap TKP, tes kepribadian yang sangat panjang. Saya tidak terlalu menganalisis soal dengan baik. Alhasil saya malah tersisa waktu 5 menit karena saking lajunya membaca soal, dan saya pun tidak tahu harus saya apakan waktu yang bersisa ini, yaitu selama 5 menit. Saya bingung harus mereview nomor berapa. Nah, teman-teman, saya saranin ketika ujian nanti, nomor yang bingung itu dicatat di kertas coret-coret. Nah, kemudian kenapa saya bisa banyak kelebihan waktu? Karena tidak mempunyai manajemen waktu yang baik. Saya tidak terbiasa dengan latihan. Nah, yang kelima, tidak memahami semua materi. Nah, pada ujian tahun 2018 kemarin, nilai akumulatif saya tidak
maksimal karena saya tidak terlalu paham dengan materinya secara menyeluruh. Seperti saya tidak hafal mengenai Undang-Undang Dasar 1945, misalnya Undang-Undang 1945 pasal 29 itu tentang apa sih? Nah, teman-teman bisa memetakan materi belajarnya dengan baik sehingga diusahakan semua materi bisa paham. Nah, yang keenam, yang terakhir, saya kurang update informasi. Pada tahun 2018 kemarin, saya belum gabung di grup Telegram. Nah, buat teman-teman bisa gabung di grup Telegram karena di sana banyak informasi penting. Nah, saya rasa 6 hal-hal tersebutlah yang membuat saya belum berhasil pada tahun 2018, selain dari takdirnya Allah. Oke teman-teman, lanjut ke berikut hal-hal yang saya lakukan pada tahun 2019 dan saya tidak lakukan pada tahun 2018. Nah, yang pertama, pada tahun 2018, saya tidak menggunakan buku latihan belajar. Saya hanya memakai kertas coret-coret biasa. Sedangkan pada tahun 2019 saya membeli buku tersebut dengan niat untuk bisa latihan dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, pada tahun 2019 saya membeli buku cetak CPNS terbaru. Sedangkan pada tahun 2018 tidak, saya hanya memakai buku cetak yang lama. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2019 saya ikut simulasi dari BKN di akun SSCN-nya. Sedangkan pada tahun 2018 saya tidak mengikuti karena saya tidak terlalu update informasi mengenai hal tersebut. Kemudian yang keempat, saya menggunakan latihan soal durasi waktu dengan website berbayar yaitu Ayo CPNS. Sedangkan pada tahun 2018 saya tidak menggunakannya. Kemudian pada tahun 2019 saya membuat sebuah sistem belajar yaitu dengan membuat jadwal pelajaran agar bisa mengakomodir materinya yang banyak. Kemudian pada tahun 2019 saya mulai bergabung di grup Telegram, sedangkan 2018 tidak. Kemudian pada tahun 2019 sama halnya dengan tahun 2018 saya belajar materi per subbabnya. Kemudian saya juga belajar lewat video YouTube pada tahun 2018 dan 2019. Nah, itulah hal-hal yang saya lakukan pada tahun 2019 dan saya tidak lakukan pada tahun 2018. Nah, saya harap nih apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman agar tidak gagal lagi untuk pelaksanaan tesnya. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa buat like, comment, and subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, see you.